Shalom, salam sade, salam hari Kamis, salam lemeskan otak. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Market dikocok juga ya. Saw semalam lumayan. Kocokan saw juga lumayan. Tapi saya ada rezeki kemarin, untung cepet. Saya sempet dia ini di 3336, saya ambil long ya. Ambil long sempet dia ke 334, di 47 saya TP, dia masih ke atas lagi waktu itu, tapi saya pas saya cek di 33 dapatlah 100 pip, saya TP semua. Sekarang harus ini kondisi sawi itu harus cepet kita dapat cabut gitu ya, nggak bisa kayak dulu lihat nanti dapat cabut gitu ya. Udah dapat cabut ya udah, bener kocokan terus dibanting lagi ke bawah, lebih ini lagi. Wah, memang volatilenya gila ini saw ya. Sempet ke 3288 lagi kalau nggak salah, tapi saya udah nggak ini, ya udah jadi penonton aja, lihat ini gerakannya sampai tadi, terus nutupnya balik ke 33 something tadi ya. Terus habis ini market Asia sempet tadi dikocok lagi ke sempet 700 pip ke atas, dia hijau ya, ngeri. Ini saw memang gila sekali sekarang gerakannya ya. Tadi sempet saya mau ambil shot tapi ragu, takut karena belakangan ini bisa tembus dia ke 1000 pip ke atas sorongannya, jadi ragu-ragu, nggak berani ya. Jadi penonton lah. Tapi semalam ada rezeki di saw sedikit test water waktu itu, dapat cuan dikit udah cabut. Tapi di kripto juga semalam saya short ada dapat ya. Saya semalam itu short Kaspa di posisi dari 98 sen saya short itu ya, drop ke 9, dapatlah rezeki gitu ya. Ada rezeki di kripto juga semalam ya. Yang penting alon-alon asal kelakon ya kan, alon-alon lihat mana yang ini ya kan, oh ada nih momennya gitu ya, udah coba, oh ada rezeki ya udah. Jadi saya nggak FOMO, nggak ini. Kalau nggak ada ini peluang, lihat nggak ada peluangnya ya udah sabar nunggu. Begitu lihat ada peluang dikit, paling nggak kalau penasaran test water dulu gitu kan. Dapat lihat ini masih rawan, udah cabut lagi gitu. Istilahnya kalau orang tabrak lari ya, hit and run, tapi kita bukan tabrak lari, kita apa istilahnya dapat cabut gitu ya kan. Nah, by the way, ini sekarang saya buat video posisi market cap di 2 triliun, 92 billion market capnya ya. Tapi volume drop. Market cap masih sama dia kemarin dengan sekarang ya, 2,92. Volume drop karena dia hijau semua, 4 yang habis ini ya TP gitu ya. Drop 15%-an, yaitu sekarang, kemarin kan 102 waktu saya buat video, volume transaksinya 127 billion something ya. Sekarang udah drop balik ke 109,6 billion. Nah, dominance menguat lagi. Kemarin 63,3, rada ini 63,5 ya. Altcoin nggak dikasih napas, yang dimainkan lebih mencondong ini meme coin ya. Nah, ini coin Trump dipam lagi. Ini bukan Trump punya mainan, ada yang mainkan ya, nanti dibanting lagi pas market down, nah teriak lagi Trump mainkan market gitu. Itu skenario-nya juga gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati, ini ada permainan di belakang ya, jadi jangan kepancing gitu. Meme coin pada hijaunya, hijau tebel gitu ya. Ini Melaninya aja ada 11%, Trump 30-an% ya. Posisi fear and greed not netral di 53, altcoin seasonnya 15/100. Tadi dailynya nutup, semalam dia sampai ini kan candlenya 94,7 ya. Terus tadi dailynya nutup 93,7 gitu.
1000 satu candle dropnya ya. Nutup di 93,7. Ini sekarang agak merah tipis BTC-nya. Saya buat video posisi di 93.290 ya. ETH lumayan ya, ETH bounce back-nya ya. Jadi ya gitu, jangan terlalu ini, kadang hoax itu Anda jangan temakan gitu. Ethereum masih bagus, nggak usah ini. Itu ekosistem udah gede, udah masuk. Sama kalau Anda tanya Link masih aman nggak kok? Chainlink ya, Chainlink itu Link aman gitu. Walaupun dia nggak jadi, belum di non-reserve, itu Link Oracle itu semua butuh pakai dia gitu ya. Butuh pakai dia untuk ambil data on-chain ataupun off-chain ya. Walaupun data tradisional itu komplit dia di Chainlink ya. Udah jangkauannya luas juga gitu. Makanya yang gitu-gitu udah dipakai ya dengan ekosistem yang besar. Jadi itu aman kok untuk Chainlink. Selain itu coin reserve. Koin lain Anda tanya kok gimana koin ini kok itu, saya nggak bisa jawab, saya nggak berani ini. Saya cuma bisa bilang tunggu, apalagi koin baru sama sekali belum teruji. Udah pernah lewat bearish time belum ya? Belum lagi regulasi. Yang Mas terus saya ingatkan, koin sekarang itu regulasi. Apa yang mau keluar regulasi ke depan kita belum tahu gitu. Tapi yang aman, yang udah jelas, pemerintah udah announce jadi reserve, itu yang aman. Makanya saya belakangan ini kalau tanya, saya selalu bilang ke reserve aja. Posisi lebih aman ya. Karena kalau nanti dia keluar regulasinya, entah apa, itu pasti banyak altcoin yang ambruk. Apalagi yang nggak jelas gitu ya. Koin-koin baru yang cuma pump and dump gitu, itu tuh akan bisa rakpul kalau keluar regulasi. Itu mungkin saya perkirakan kalau nanti keluar regulasi, disitulah terjadi bubble crypto ya. Itu yang saya perkirakan gitu. Nah kalau lihat semalam saham hijau ya kan, hijau balik 2 hari ini positif ya. Itu market sementara disetel positif ya. Juga semalam data ininya dia makanya dolar dia menguat ya, agak menguat dikit. Itu setelan mereka ini, mereka tahu Trump mau lemahkan dolar, justru mereka sorong balik gitu ya. 2 hari lalu kan udah sempet ke 97 per 1 dolar ya kan, melemah sampai ke 97, terus disorong balik ini udah ke 99 poin sekian gitu ya. Ini sekarang agak merah dikit. Tadi dia nutup di 99,5 something. Ini market Asia agak melemah dikit, 99,470 ya. Udah disorong balik ke 99 gitu. Mereka tahu Trump mau dolar agak dilemahkan gitu, supaya ada yang mau beli produk dia ya. Nah ini data masih kelihatan dipoles juga gitu. Misalnya apa, new home sales-nya ya. New home sales-nya naik di atas forecast lagi. Padahal forecast-nya naik aja saya kurang yakin gitu. Ini di atas forecast ya. Sebelumnya 674.000, forecast diperkirakan naik 684.000, ini malah 724.000 ya kan. Itu enggak itu nyata sekali data dipoles. Karena kenapa? Kalau saya lihat berita ya kan, lihat ini banyak yang mohon, banyak yang kehilangan job, nggak sanggup bayaran, udah ini keluar. Jangan beli rumah,
yang nyewa apartemen aja nggak mampu. Saya lihat banyak tuh apa komen gitu ya, yang udah tinggal di mobil karena nggak sanggup bayaran, mereka tinggal di mobil. Yang kehilangan pekerjaan banyak sekali. Dari koneksi saya aja, yang teman-teman yang dari gereja aja, rata-rata banyak yang minta didoakan. Entah dia pribadi minta didoakan karena udah nganggur sekian bulan, ada yang udah tahunan lamar nggak dapat kerja. Ya, juga orang tuanya yang doakan anak saya udah setengah tahun nganggur belum dapat. Banyak sekali ya. Jadi yang minta doa supaya dapat kerjaan, bisa ini rent, sekarang saya tinggal di mobil. Saya lihat tuh komen banyak sekali. Jadi gimana mau beli rumah, nyewa apartemen aja udah nggak mampu gitu banyak, ya kan. Ini naik lagi new home sales. Jadi buat saya ini data di setel untuk apa? Kelihatan di setel supaya dolar bisa menguat gitu. Jadi agak lawan dari apa yang Trump mau lakukan gitu. Ya, Trump justru mau lemahkan dolar gitu. Ya. Nah, juga ada ini pertemuan rahasia. Saya kemarin dengar ada secret meeting ya, antara Presiden Trump dengan banker-banker ya. Ada, makanya ekonomi jelek, ambruk gitu ya, banker-banker udah sekarat gitu. Ada pertemuan juga, mungkin dia mau lihat juga gimana, karena banker connect dengan Fed kan, apa mereka ada apa di belakang nggak tahu. Saya nggak dapat kabar. Yang saya dengar, yang saya tahu, ada pertemuan secret meeting antara banker dengan Donald Trump gitu ya. Ini kayaknya Trump memang lagi nge-push. Selain dia mau turunkan dolar, dia juga mau turunkan rate. Jadi dia nge-push sekarang ini panas, dia serang terus si Jerome Powell kan supaya mau turunkan rate gitu. Ya. Itu next strateginya di internalnya pemerintahan dia. Sedangkan untuk di luar soal tarif dia mulai melemah ya kan. Karena dia lihat juga langkah Cina, move langkah dia ya agak ini. Terus dia sebenarnya tarif ini kebaca, kelihatan dia sebenarnya belum ada satu rangka benar. Dia itu ngemop istilahnya, boom gitu. Dan padahal teks-teks yang dia taruh itu sebenarnya nggak akurat juga ya, kira-kira perkiraan gitu. Jadi banyak ya, termasuk Indonesia cocokkan, nggak ada nih tarifnya sekian, dari mana lo hitung. Jadi sebenarnya banyak dia istilahnya, dia pinter, tapi kelihatan langkah dia agak kepedean juga si Trump ini gitu. Ya, triknya udah bagus, cuma kepedean, kadang ngomongnya yang buat kurang enak gitu. Jadi sebagian negara agak kesel juga gitu. Awalnya pengen deal bareng gitu kan, tapi yang buat orang agak marah, setelah dia habis itu dia announce waktu di airplane lah, itu ada interview, dia ngomong banyak yang datang back us, like kayak ngemis gitu dengan kita. Nah itu yang buat banyak petinggi negara nggak seneng dengernya. Ini bisnis, bukan begging you gitu. Lo mau deal cocok enggak, udah ya kan. Bisa, terutama kita Indonesia sebenarnya nggak perlu terlalu ini juga. Kalau nggak deal juga ya, karena kalau saya lihat dia punya transaksi untuk Indonesia bukan gede amat juga misalnya Indonesia ekspor ke Amerika itu tekstil, furniture, udah nggak terlalu gimana. Tekstil kedepannya, tekstil juga apa, garment itu kita kalah dengan Cina gitu ya, nggak ini. Jadi marketnya kecil juga. Mungkin tekstil ke depan Indo akan ambruk juga gitu. Jujur kalau kita ngomong gitu ya, furniture juga nggak gimana ya. Jadi mungkin yang lain aja yang agak ini. Jadi nggak terlalu, kalau sempet tekstil, garment sama
furniture drop itu udah makin berkurang juga transaksi ekspor ke Amrik. Saya rasa nggak terlalu ini. Saya rasa tim ekonomi Prabowo akan buka market lain. Masih banyak market lain yang menjanjikan di Afrika kayak ya kan di Asia Tengah misalnya, entah Uzbekistan, Kazakhstan gitu ya, Turkmenistan, lebih buka market ke sana mungkin ya. Tapi ya agak sulit juga bersaing di situ. Sebenarnya saingan berat kita itu juga ke Cina gitu. Nah itulah gimana pinter-pinter ininya ya. Jadi ya lihatlah, ini yang penting saya mau ingatkan, jangan FOMO kondisi begitu. Banyak yang behind the scene yang kita nggak tahu apa yang direncanakan, padahal sebenarnya udah nggak benar nih, gimana ditopang dulu, istilahnya bocor, ditambal dulu, tapi ujungnya nanti pasti akan ganti ban dalam baru gitu, istilahnya kan, sementara-sementara. Nah itu yang agak hati-hati gitu. Nah untuk malam ini saya rasa masih mereka pertahankan ini. Kalau lihat datanya durable good bagus ya. Jam 8.30 event durable good 0,9% naik 21% ya. Data gembel ada kenaikan dikit. Sebelumnya 215.000, ini diperkirakan 222.000 ya. Tapi itu nggak jadi ini. Nah ini nanti jam 10 exiting home sales lagi. Nah existing home salesnya ini turun ya. Tapi ya tergantung mereka mau ambil data mana gitu. Juga jam 1 7 Yes Not Auction. Nah ini juga ada saya dengar kabar itu pertemuan dengan banker dengan Trump, secret meeting, itu juga soal bond mereka. Padahal bond seharusnya kan yang paling aman gitu ya. Tapi kelihatan bondnya juga goyang ya. Jadi itu yang jadi masalah juga, terutama 10 years ya, bond yang 10 tahun itu juga dibahas gimana. Jadi mungkin ada yang mau diolah lagi ya. Terus jam 1 Atlanta Fed GDP now. Ya mungkin dolar akan mereka masih pertahankan, mereka sorong ya. Di 9, ini udah 99,4, 99,5 ya, mungkin di range itu, atau kalau masih mau disorong naik lagi kecepek ya. Nah kalau dolar menguat, aduh rupiah amsyong lagi nanti. Ya. Tapi nggak usah terlalu takut lah ya. Banyak kok pegang apa, sebaiknya saya pegang apa gitu, rupiah atau apa. Ya nggak terlalu. Ini yen agak melemah. Kalau kalian ada ini boleh beli yen dikit ya. Jadi bagi-bagilah porto Anda ya. Saya dulu beberapa bulan lalu ada yang tanya kok bisa. Saya bilang boleh juga kalian hold yen. Waktu itu yen 150 ya, 148 gitu ya. Ya simpen dikit, karena kalau biasanya dolar melemah, yen menguat gitu ya. Jadi ya tergantung lah, kalian bagi porto aja sedikit sini. Dan perak masih tetap perak. Kemarin itu saya ini buka sedikit. Kemarin kan saya nggak mungkin cerita semua. Kemarin itu gold hit ke ini ke 3.500, ya malah nggak pandang ke gold, saya nggak terlalu ini, justru saya target di perak. Saya ada open trade di situ ya, karena saya lihat rasionya itu beda pas gold ke 3.500 itu rasionya antara gold dengan silver itu 106 sempat, terus dia drop lagi ke 34 sekian ya, 105. Di situ saya ada ambil saya trade lah perak di situ ya, ada rezeki. Nah, jadi kadang ya tinggal kita lihat, tapi saya nggak bahas semua, masing-masing kan jurus, banyak jurus kita nggak boleh buka semua kan. Jadi sekedar ini ya, kadang ada momentum, makanya saya selalu bilang jangan kalian kejar oh ini FOMO itu. Banyak
sisi-sisi yang kita kadang, oh di sini nih, ini ada peluang di sini nih, ya gitu. Bukan kita kejar FOMO. Saya santai, saya lihat, oh di sini ini ada peluang di sini gitu. Nah di situ kita ambil gitu. Oke, jadi begitu aja yang saya bahas ya. Jadi buat kalian yang mau nabung apa ya, perak, sisihkan aja. Perak masih murah saat ini, Anda kumpulkan aja, anggap itu long invest gitu ya. Dan saya yakin gainnya nanti ke depannya, kalau Anda pikir untuk jangka panjang ya, antara gold sama antara emas dengan perak, ke depannya itu untuk long term ya, gainnya itu saya rasa lebih besar perak gainnya ya. Jadi dan juga perak sekarang kan belum mahal ya. Kalau Anda mau lihat secara ini, dia punya chart itu, dia belum ke ATH lama lagi ya, perak silver ini. Jadi ya pelan-pelan aja, masih ada waktu, ada dana, kalian kumpul-kumpul, cicil, sampingan. Jadi bagi porto, jadi ada yang pikir udah telat di gold udah tinggi apa, perak bisa ya, walaupun susah ada barang ya, barang memang sulit di sini. Jepang juga gitu. Saya kalau lagi lihat drop, saya cek tiap hari, oh dari ini ada kosong, oh kadang ada tiba-tiba, itu pun belum apa, ada yang 1 kiloan, ada yang 5 kiloan, ada yang setengah kiloan, ada yang 100 gram gitu ya. Jadi kadang lihat, bukan selalu ada barang juga gitu. Sebenarnya shortage gitu ya. Tapi ya pelan-pelan aja, cicil, ada dikit cicil gitu ya. Dan saya yakin, jadi kalau dibilang sekarang oh sulit Indonesia, yang namanya Indonesia kalau dia lihat udah ada peluang future kalau udah jelas, yang banyak nonton di channel saya tahu banyak paus, banyak berduit. Sebenarnya mau saya katakan ini peluang bisnis ke depan bagi yang punya duit ya. Ini perak ini karena marketnya belum gimana ya, itu masih ini. Atau yang saya ada beberapa temen juga buka toko emas gitu kan, saya kasih tahu dia, saya bilang ini kalau Anda mau lihat 10 tahun ke depan, ininya masih bagus sekali marketnya untuk perak gitu. Karena gold nanti ke depan makin mahal, makin sulit orang ini. Jadi itu ada suatu peluang bisnis juga ya kan. Jadi saya yakin memang kalau sekarang ada wah sulit beli, sulit jual gitu. Ke depan saya yakin akan ini. Indonesia tuh cepat, kalau dia tahu ada peluang di situ, bisnis bisa cuan, buy and sell, siapa yang nggak mau? Nanti market akan besar, makin bagus itu. Jadi kalau sekarang Anda cicil, jangan pikir lihat 1-2 tahun ini dulu. Kalau Anda yang punya planning untuk, misalnya sekarang baru kawin, anak masih kecil ya kan, Anda mau nyicil-nyicil buat tabungan nanti anak sekolah ke depan 10-15, bisa perak itu ya. Jadi itu aja masukan dari saya untuk video hari ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.